Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan model pembelajaran PJBL Project Based Learning untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul fase D kelas 8 SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Ustaz semuanya, apa kabar pada siang hari ini? Baik semuanya. Sudah pada makan semuanya? Sudah pada sholat? Oke, baik. Makan sudah, sholat sudah. Mudah-mudahan tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, perlu kita menyamakan persepsi kita untuk semangat kita dalam belajar. Oke, siap semuanya? Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap semangat kapan dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, demi keberkahan belajar kita pada siang hari ini, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan ilmu yang Allah berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan kepada Ananda Wisha untuk memimpin doa. Cukup. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Awal dari tahun 2025 dan juga awal di semester 2. Baik, anak ustaz semuanya, siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Hasan, ya, Hasan masih umroh. Mudah-mudahan umrohnya makbulah dan selamat kembali ke tanah air. Dan saya doakan yang belum umroh, mudah-mudahan bisa segera umroh. Amin. Amin. Dan untuk Akila yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera Allah sembuhkan dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke. Siapa di sini yang pernah mendengar kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Musa alaihi salam? Angkat tangan. Alhamdulillah. 1, 2. Iya, baik ya. Antum semuanya sudah pernah mendengar atau menyaksikan atau membaca sirah nabawiyah, kisah Nabi Muhammad atau Nabi Musa. Apa yang kalian kagumi dari kisah Nabi Musa? Ya, Fikri. Ketabahannya dalam menghadapi ujian. Ketabahannya dalam menghadapi ujian. Nabi Musa hidup pada zaman raja yang berkuasa, Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu berupa tongkat. Dengan tongkat itu digunakan untuk membelah laut ketika Nabi Musa dengan pengikutnya dikejar oleh tentara-tentara Fir'aun, dan Allah selamatkan dengan tongkat. Nabi Musa membelah laut, kemudian bisa menyelamatkan diri dan para pengikutnya. Pelajar Pancasila yang ingin kita capai adalah kita semuanya peserta didik senantiasa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Baik, anak-anak ustaz sekalian, apakah kalian sudah bisa membuat sebuah gambar dengan baik? Bisa. Suka, menginspirasi, dan mudah untuk diingat.
Apakah Ananda Khalid pernah membuat sebuah poster atau desain grafis? Oh, pernah Ustaz. Itu kemarin soalnya pernah tuh buat infografis tentang buat desain rumah Ustaz. Soalnya. Dan bagus? Alhamdulillah bagus lah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Khalid. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat membuat infografis tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, dapat membuat infografis tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, dapat membuat infografis tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Oke, sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Sebuah pertanyaan pemantik, apakah antum dapat membuat infografis tentang iman kepada Nabi dan Rasul dengan baik? Bisa. Oke, baik. Berikutnya, apa pendapat antum setelah berhasil membuat sebuah desain gambar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia? Dalam membuat infografis itu memudahkan kami untuk belajar. Apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, maka orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi dan Rasul. Penjelasan berikutnya tentang iman kepada Nabi dan Rasul, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama atau belum? Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Oke, baik. Yang pertama, sebutkan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana? Mempercayai bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Oke, baik. Ya. Zaki, sebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat: 1 wajib, 2 Ya. mustahil, 3 jais. Oke, baik, benar. Tepuk tangan untuk Zaki. Oke, Aziz, sebutkan Rasul-Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. 1 Nabi Nuh alaihissalam, Ya, 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, benar, 3 Nabi Musa alaihissalam, benar, 4 Nabi Isa alaihissalam, ya, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi wasallam. Muhammad SAW. Baik, tepuk tangan untuk Aziz. Setelah antum memperhatikan penjelasan dan juga sudah sama-sama menyaksikan video tentang iman kepada Nabi dan Rasul, maka Ustadz ingin membagi kelompok kerja kepada 5 kelompok. Oke, kelompok yang pertama, Khalid, Gina, Ilham, Naila, dan Zaki. Kelompok kedua, Nabila, Ali, Ilham, Arvin, dan Hafiz. Kelompok 3, Zakia, Olip, Lukiana, Janeta, dan Gues. Kelompok 4, Al-Muzaki, Aziz, Raisya, Kenia, dan Wisha. Dan kelompok 5, Amira, Hani, Khalisa, Puan, dan Nabila. Tugas kelompok yaitu membuat desain infografis. Untuk kelompok 1 dan 2, membuat infografis tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, pengertian Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 3 dan 4 juga membuat infografis yang berisi tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian membuat tugas Nabi dan Rasul. Dan kelompok 5 membuat Rasul Ulul Azmi, nama-nama Nabi dan Rasul yang berjumlah 25 orang. Oke, langkah-langkahnya adalah antum duduk berkelompok, kemudian
berdiskusi dan memulai menyusun rencana pembuatan proyek terkait materi iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian silahkan ditentukan siapa yang berperan sebagai ketua, siapa yang berperan sebagai sekretaris, dan siapa yang berperan sebagai anggota. Ya, dan juga silahkan disiapkan alat-alat atau media dan sumber yang dibutuhkan. Berikutnya adalah kita menyusun jadwal pembuatan proyeknya, tahapan-tahapan dan pengumpulannya, kemudian menyusun jadwal penyelesaian proyeknya dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. That's my girl over there. Oke. Why are you searching for her? Iya. Jangan tampilkan lagi. Jangan tampilkan lagi. Oke. Baik. Ini nggak sih yang bagus tuh? Cukup. Gini. Oke, baik. Apakah sudah ada yang selesai hasil kerja kelompoknya? Ya. Kalau sudah ada, Ustaz minta satu kelompok untuk melaporkan hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok satu kepada Fikri disilahkan. Oke. Teman-teman, di sini ada beberapa nama dari Rasul Ulul Azmi, diantaranya yaitu pertama Nabi Nuh alaihi salam, yaitu dan kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, ketiga Nabi Musa alaihi salam, keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Oke, berikutnya laporan dari kelompok 3, yaitu poster tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ya, kepada Ilham disilahkan. Oke, setelah kita melihat pemaparan dari sebagian kelompok dari hasil karya proyeknya, ada beberapa catatan dari Ustadz. Yang pertama adalah dalam membuat desain infografis yang bertujuan memudahkan kita untuk memahami suatu konsep, maka antum harus perhatikan bagaimana kita mendesainnya dengan sejelas mungkin, dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ada sebagian dari beberapa kelompok yang masih belum jelas isi daripada konsep dalam desain grafis tersebut. Silakan diperbaiki dan nanti untuk kembali dilaporkan dan dipresentasikan. Oke. Alhamdulillah sudah selesai belajar kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ustadz sampaikan simpulan bahwa arti iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu mengingkari, maka dia termasuk golongan yang tidak beriman. Kemudian di antara nabi-nabi ada yang dipilih sebagai ulul azmi, yaitu nabi atau para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan yang luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun rasul-rasul yang bergelar ulul azmi, yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat-sifat Nabi, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Nabi adalah yang pertama Nabi bersifat siddiq, artinya jujur. Yang kedua bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga bersifat tablik, menyampaikan. Dan yang keempat fatonah, yaitu cerdas. Kemudian juga mustahil bagi Nabi memiliki sifat kidzib, kemudian khianat, kitman, dan baladah. Dan yang terakhir yaitu sifat jaiz bagi Rasul atau yang disebut dengan al-a'radul basyariyah, yaitu sifat yang selazimnya dimiliki oleh manusia seperti sifat lapar, sifat senang, sedih, dan lain sebagainya. Kemudian tugas Rasul yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, mengajarkan ketauhidan, yaitu mengimani hanya Allah lah yang satu, kemudian mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum berupa perintah Allah dan larangannya. Berikutnya, menunjukkan jalan yang lurus, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk, dan memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, menambah sempurnanya iman kita, menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup, motivasi untuk senantiasa berperilaku baik, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Kemudian, penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital, yaitu kelompok generasi yang menjadikan teknologi dan informasi serta internet sebagai kebutuhan pokok dalam beraktivitas sehari-hari. Seperti kita, seorang pelajar, ya, kita pasti selalu menggunakan jaringan internet untuk proses pembelajaran. Sebelum diakhiri, Ustadz ingin bertanya sebagai bentuk refleksi diri kepada kalian semuanya. Yang pertama, bagaimana perasaan antum setelah kita belajar tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul? Khalid. Dapat banyak tentang iman kepada Nabi dan Rasul, lebih mengetahui apa dan menambah ilmu juga. Oke, baik, menambahkan wawasan kita dan keimanan kita terhadap Nabi dan Rasul. Oke, sebelum kita tutup, ya, silahkan diselesaikan tugas proyeknya yang masih belum selesai. Dan setelah selesai, sebagai tugas mandiri buat antum semuanya, yaitu silahkan dibuka bukunya halaman 158 dan kerjakan soal yang terdapat dalam buku tersebut. Kemudian untuk pertemuan akan datang, kita akan lanjutkan pada bab yang 8, yaitu tentang toleransi dan menghadapi perbedaan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan mari sama-sama kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup. Atas perhatiannya, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.